tengah-tengah kami, sehingga kami bisa memaknai apa yang menjadi peringatan malam Natal ini, sehingga pemaknaan ini akan menjadikan kehidupan kami semakin bertambah iman kami, sehingga di dalam kehidupan kami akan menjadikan terang dalam Allah semesta alam yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan memulihkan ciptaannya. Damai dan kasih dari Sang Firman yang telah menjadi manusia beserta kita sekalian. Amin.
kembali merayakan kasih Allah kepada dunia ini, Sang Firman telah menjadi manusia. Juru selamat telah datang dalam kehidupan ini. Manusia yang berdosa dipulihkan. Manusia bukan lagi seteru Allah, melainkan disatukannya dengan Sang Firman. Dalam pujian, doa, dan sabda, kita dapat melihat, menghayati, dan merasakan karya kasih-Nya yang memulihkan manusia. Marilah kita bersama menyambut kedatangan Sang Firman dengan pujian Kidung Jemaat 123. Jemaat dipersilakan. Mari kita bersama merenungkan sabda Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 21 yang demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara utuh, melakukan kehendak Bapa di surga. Kita sadar bahwa kita masih sering tidak taat kepada Tuhan, karena lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan Tuhan dan sesama. Mari kita dengan tulus dan dengan sepenuh hati kita menyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama dengan ungkapan nyanyian Kidung Jemaat 40 bait pertama, kedua, dan ketiga.
Simak dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menerima cerita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur atas kebaikan-Mu Bapa di surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang agung, yang kami sembah, yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang senantiasa memelihara, menuntun dan memberkati kami umat-Mu, yang tidak pernah berhenti untuk menyertai hidup kami. Engkaulah Tuhan yang pada hari ini telah bersama-sama dengan kami di dalam firman-Mu yang hidup, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu yang kami rasakan dan kami nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapa. Terima kasih karena Engkau sudah menuntun kami, sehingga di dalam kehidupan kami bisa menjadi umat kepunyaan-Mu. Bukan karena kami baik, bukan karena kami benar, tetapi karena Engkau mengasihi kami dan Engkau sendiri yang memilih kami. Kami mengakui di dalam sepanjang kehidupan kami, Bapa, banyak pelanggaran kami, dosa kami. Oh Tuhan, semua kami akui di hadapan-Mu, dan kami memohon pengampunan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami sehingga saat ini kami layak menerima firman-Mu yang hidup di dalam hati kami, dan firman itu akan menjadi pancaran-pancaran air kehidupan di dalam kami dan akan memancar ke seluruh kehidupan kami, sehingga kami bisa menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi
Haleluya. Amin. Firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan itu. Demikianlah sabda Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, daripada yang melihat saja, kita akan bersalam-salaman sambil mengatakan sukacita dari surga menyertai kita. Nah, sudah terlihat semuanya bersukacita, sudah tidak ada yang cemberut, jadi semua sudah tersenyum. Pasal kedua tentang hukuman, pasal kelima tentang pelanggaran bangsa Israel, keenam dan ketujuh tentang beban yang harus ditanggung Israel. Baru mulai pertengahan pasal ke-7 sampai 9 ini tentang pemulihan yang akan dialami oleh bangsa Israel melalui kedatangan Immanuel, Sang Raja Damai. Secara geografis, bangsa Israel, khususnya Israel Utara, berbatasan dengan bangsa-bangsa yang lebih besar seperti bangsa Fenisia, Aram, dan daerah Arabia. Hal ini menyebabkan pergaulan dengan bangsa lain menjadi sering terjadi
melalui perdagangan khusus. Memang hal ini mendatangkan keuntungan secara ekonomi bagi bangsa Israel, namun juga menyebabkan bangsa Israel menjauh dari Tuhan. Munculnya kelompok pedagang kaya dan berpengaruh yang disebut golongan bos atau kapitalis. Ini mempengaruhi para pemimpin dan pejabat, sehingga menimbulkan gejolak sosial, kemerosotan moral dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin, pelecehan keadilan dan kebenaran dalam pelayanan publik, sehingga pada akhirnya kepercayaan masyarakat kepada firman yang disampaikan para nabi menjadi berkurang. Sehingga pada saat itu dalam situasi sosial yang seperti ini, pesan Nabi Yesaya kepada raja-raja dan pemimpin Yehuda agar dengan penuh keberanian dan ketegasan tetap bersikap waspada. Yesaya menasihatkan supaya Yehuda tetap bersandar kepada Tuhan, jangan mengandalkan manusia dan kekuatannya seperti Asyur dan Mesir. Tuhan melalui Nabi Yesaya menyampaikan kabar sukacita tentang kelahiran Sang Raja Damai. Ayat 5. Sebagai jawaban atas kegelapan, kekelaman dan kemerosotan yang dialami bangsa Israel, baik secara politik maupun moral maupun agama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Seperti kita saat ini, apapun yang sedang kita alami, sakit penyakit, kekurangan, kesusahan, penderitaan, malam hari ini kita melihat terang yang besar. Amin. Dan jangan hanya berhenti pada kita melihat terang yang besar, tapi kita mari memancarkan terang yang besar itu kepada orang-orang di sekitar kita, menjadi sehingga orang-orang di sekitar kita juga melihat terang yang kita lihat ini. Apakah kerinduan kita sama dengan kerinduan Tuhan? Melihat orang-orang yang di dalam kegelapan melihat terang yang besar. Ataukah jangan-jangan hidup kita justru juga menjadi kegelapan? Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita menunjukkan adanya harapan, memunculkan motivasi untuk terus bergerak keluar dari ketidakberdayaan moral, bangkit dari ketidakmampuan menghadirkan keadilan, tumbuh dalam kepercayaan dan keyakinan bahwa usaha sekecil apapun akan menghadirkan kekuatan, pertumbuhan dan harapan. Harapan bahwa ada campur tangan Tuhan yang menghadirkan sukacita bagi kita. Di malam Natal ini mari kita merenungkan bagaimana kehadiran Kristus Sang Bayi Agung mampu memulihkan kehidupan menjadi terang dan merubuhkan sekat yang menekan kebersamaan sebagai jemaat dan masyarakat selama ini. Mari tidak ada dua hal yang dapat, paling tidak kita akan melihat dua hal yang dapat kita renungkan. Amin. Sanggup? Kita akan menjadi harapan bagi orang-orang yang lemah, seperti bangsa Israel. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Mari kita berusaha mengangkat kuk orang-orang di sekitar kita. Jangan hanya sibuk memikirkan beban kita sendiri. Kita merasa paling menderita, kita merasa paling tidak berbahagia. Tapi kita sudah melihat terang yang besar. Terang itu, mari supaya setiap orang di sekitar kita juga melihat terang itu di dalam kita. Kita menjadi harapan bagi orang-orang yang lemah. Karena kehadiran gereja menjadi alat kasih-Nya yang menolong orang-orang tertindas, sehingga mereka juga merasakan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, bahwa semua manusia itu istimewa.
Mari melihat diri kita sendiri-sendiri. Jangan merasa aku gak iso apa-apa, aku lemah, aku bodoh. Jangan. Mari kita melihat diri kita sendiri-sendiri. Aku istimewa karena aku sudah diizinkan melihat terang yang besar dan memancarkan terang itu kepada orang-orang sekitar kita. Berarti kita istimewa. Amin. Mari sekali lagi kita tengok kanan kiri, katakan, kamu istimewa. Haleluya. Di dalam kisah Natal ada dua kelompok manusia. Yang pertama, para gembala. Yang kedua, orang Majus dari timur. Para gembala menggambarkan kesederhanaan kepada Allah Bapa yang surga dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disangkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Pengampun yang hidup dan yang melanda. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan berdoa. Sahabat. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami puji dan kami tinggikan siang dan malam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh sangat bersyukur Bapa karena kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami melalui hadir-Mu di dalam firman itu sendiri. Seperti di dalam firman-Mu bahwa firman itu adalah Allah. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur kami menjadi umat kepunyaan-Mu, dan kami percaya pada malam hari ini Engkau hadir di tempat ini untuk menjamah setiap kami satu persatu.
Bapak Ibu mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang boleh kami rasakan setiap hari ya Tuhan, yang tiada henti ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami telah memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Yang Tuhan berkati sebelum kami gunakan untuk mencukupi kebutuhan gereja kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita menjalani hari-hari ke depan dengan membawa sukacita Natal. Sebarkanlah sukacita itu kepada orang di sekitar kita, terutama mereka yang rapuh dengan melakukan tindakan-tindakan kasih. Buatlah dunia bergembira dengan kelahiran Yesus yang terwujud dalam kepedulian dan cinta kasih kita terhadap sesama dan dunia. Mari kita menyanyikan Kidung Pengutusan di dalam Kidung Jemaat 120. Bait pertama kita menyanyikan masih duduk, bait kedua kita berdiri.
Thank